Bab 1914. Aku, Dewi mengertakkan gigi dan berkata dengan malu, "Tolong, selamatkan aku." Orang bijak bisa memahami situasi. Selama masih hidup, masih ada masa depan dan harapan. 10 tahun belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Pada saat ini, kata-kata martabat yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Bagaimanapun, biarkan hidup saja dulu. Lorenzo berbalik mendekat dan menatapnya. Bukankah dari awal lebih baik seperti ini? Kamu, amarah Dewi hampir meledak. Sekarang, bisakah kamu membawaku pergi? Belum, Lorenzo berlutut dan menatapnya sambil tersenyum. Jika aku menyelamatkanmu, bagaimana kamu akan membalasku? Kamu, amarah Dewi hampir meledak. Sudah memohon padanya. Ia malah menuntut imbalan. Begini saja, Lorenzo berlutut dan berkata dengan serius. Kamu bersumpah, aku akan membawamu pergi sekarang. Matilah kau, Dewi murka. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku lebih baik mati di sini daripada memohon padamu. Oke, baguslah. Lorenzo tersenyum dan mengangguk. Punya pendirian. Setelah mengatakannya, dia hendak pergi bersama orang-orangnya. Bajingan kau El. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang atau kelak aku akan kembali untuk balas dendam padamu. Tunggu dan lihat saja. Dewi begitu marah hingga mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah. Saat dia mengutuk, dia tidak merasa lemah lagi. Lorenzo mengabaikannya dan terus berjalan keluar. Akan kutarik uratmu, kukupas kulitmu, dan dipotong-potong. Sebelum Dewi selesai mengumpat, dia mulai berteriak. Seekor tikus masuk ke pakaiannya dan masuk ke dalam roknya dan memanjat ke atas. Dewi menjerit ngeri dan buru-buru berteriak. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Bajingan El! Selamatkan aku! Sumpah, Lorenzo balas menatapnya. Iya, Dewi sudah menangis. Selamatkan aku! Lorenzo berjalan mundur perlahan, meraih tikus dengan tangannya dan menendangnya. Masih ada! Dewi memandangi tikus di dadanya. Sekujur tubuhnya gemetar. Lorenzo mengerutkan kening, menendang tikus dan berteriak dengan kesal. Matilah. Aku saja tidak pernah menyentuhnya. Air mata Dewi jatuh. Bajingan El. Aku salah. Cepat selamatkan aku. Kamu bersumpah. Lorenzo bersikukuh tetap pada tujuannya. Setelah kamu bersumpah, aku akan menyelamatkanmu. Kamu, Dewi memutar matanya. Tapi dia masih menahan napas, mengertakkan gigi, dan mengucapkan kata demi kata. Aku, Dewi, bersumpah demi Tuhan, kelak aku pasti akan membalas bajingan El atas kebaikannya telah menyelamatkan hidupku. Jika tidak ada imbalan, aku janji akan menggantinya dengan tubuhku. Jika aku mengingkari kata-kataku, aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Tunggu sebentar, Lorenzo mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi perekaman video dan mengangkat dagunya. Ucapkan lagi, lebih jelas dan keras. Kamu, Dewi hampir gila karena marah, tapi dia masih menahan napas dan mengulanginya lagi. Aku, Dewi, bersumpah demi Tuhan bahwa kelak aku akan membalas kebaikan penyelamat hidup bajingan El. Jika tidak ada imbalan, aku janji akan menggantinya dengan tubuhku. Jika aku mengingkari kata-kataku, aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Bagus, Lorenzo merekam sumpahnya dengan ponselnya, memotret penampilannya yang memalukan dan mengancamnya. Jika kelak kamu mengingkari kata-katamu, aku akan merilis video ini ke publik, hingga orang di seluruh dunia dapat melihatnya. Tabib Dewi sang legendaris tidak menepati janjinya. Kamu kejam. Dewi tidak lagi punya kekuatan untuk bicara. Tubuhnya sangat lemah hingga dia tidak tahan lagi. Kenapa Karen belum datang? Lorenzo bertanya dengan murung. Saat tiba di gua, aku mengirimkan lokasinya. Seharusnya dalam perjalanan ke sini. Aku sudah utus seseorang untuk mencarinya. Jasper menjelaskan. Kalian keluar dulu. Perintah Lorenzo. Baik, Jasper segera pergi bersama pengawal lainnya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Hei, bajingan El, kamu. Bab 1915. Lorenzo melepas pakaian Dewi, membersihkan tikus, serangga, dan semut di tubuhnya.
melepas mantelnya untuk membungkus tubuhnya yang mungil dan membawanya keluar dari gua. Pada saat ini, Dewi sudah pusing berat. Sakit kepala membuat kepalanya terasa terbelah. Darah menempel di sekelilingnya, mengeluarkan bau amis yang menyengat. Berjalan keluar dari gua, hembusan angin dingin menerpa Dewi, membuat dirinya sedikit tersadar. Tangan kecilnya meraih kerah Lorenzo, mengerang lemah. Tas ransel dan pasporku masih ada di rumah kayu. Sejak awal sudah kusimpan. Saat Lorenzo berbicara, sebuah mobil off-road melaju ke lereng bukit. Lorenzo segera naik mobil bersama Dewi di gendongannya. Karen merawat lukanya di dalam mobil. Setelah membalutnya, mobil mulai melaju menuruni gunung. Dalam perjalanan menuruni gunung, hari sudah hampir subuh. Cahaya fajar penuh harapan dan menyegarkan. Lorenzo menatap Dewi yang sedang tidur nyenyak di pelukannya dan suasana hatinya membaik. Pada saat ini, dia tidak membuat janji lagi dan bersandar di pelukannya dengan kepatuhan seperti anak kecil. Meskipun tubuhnya bau dan masih ada darah dan noda yang belum dibersihkan, tapi dia sama sekali tidak jelek, bahkan mengulurkan tangannya untuk merapikan rambut di dahi. Alangkah indahnya jika selamanya bisa seperti ini. Tuan, Sony tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, dulu tabib Dewi mengalami cedera di bagian belakang kepalanya tampaknya cukup serius. Entah apakah kali ini akan mempengaruhi cedera lamanya. Mendengar kalimat ini, Jasper pun teringat. Benar, saya pernah melihat serpihan logamnya. Bahkan meminta Dr. Heidi untuk memeriksa Nona Dewi. Dr. Heidi bilang ada beberapa pecahan logam di otaknya. Sepertinya menekan saraf otak dan menyebabkan amnesia. Jika seperti ini, benar-benar berbahaya. Karen buru-buru berkata, saya akan CT scan Nona Wiwi dulu setibanya di rumah sakit. Beritahu negara Maple dan minta Heidi segera datang. Lorenzo memerintahkan dengan tegas. Atur rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lengkap dan pengobatan lanjutan. Baiklah, Karen segera menelepon rumah sakit. Setelah turun gunung, konvoi langsung menuju rumah sakit. Orang-orang rumah sakit sudah lama menunggu di pintu. Lorenzo turun mobil sambil menggendong Dewi. Kepala rumah sakit dan sekelompok dokter ahli berkumpul dan menyapanya dengan hormat. Lorenzo sama sekali tidak menghiraukan mereka, melangkah ke rumah sakit sambil menggendong Dewi. Karen kemudian menjelaskan kondisinya dan rumah sakit segera mengatur pemeriksaan otak. Setelah pemeriksaan, rumah sakit mengadakan diskusi darurat para ahli untuk bersama-sama menganalisis rencana pengobatan untuk kondisi ini. Setelah rencana keluar, sudah keesokan paginya, Karen datang sambil membawa hasil sinar X untuk melaporkan pada Lorenzo. Masalahnya mungkin sama dengan yang dikatakan Heidi. Ada beberapa pecahan logam di otak, yang sudah menekan saraf otak. Situasinya sangat berbahaya dan operasi harus dilakukan sesegera mungkin. Tapi operasi ini sangat berbahaya. Dokter Karen berkata, baik dia maupun ahli rumah sakit sangat tidak yakin. Lagi pula, jika operasi gagal, kemampuan mereka tidak cukup untuk menyelesaikannya dan tidak ada yang berani mengambil alih ini. Lorenzo segera menanyakan keadaannya Dr. Heidi. Jasper bilang dia sudah menelepon sebelumnya. Heidi sedang dalam perjalanan dan akan tiba beberapa jam lagi. Lorenzo berencana ingin menemani Dewi di rumah sakit. Jasper langsung meminta pelayan untuk membawakan baju ganti. Saat ini, Jeff buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan, orang-orang 3 keluarga besar terus mencari Anda. Mengatakan ada rapat penting pagi ini. Ubah ke lain hari. Lorenzo sedikit tidak sabar. Aku sudah bilang. Tapi, sebelum Jeff selesai berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar. Wakil Presiden akan datang hari ini. Lorenzo, aku khawatir tidak baik jika kamu tidak menghadiri pertemuan tersebut. Bab 1916. Mendengar suara ini, Lorenzo mengerutkan kening. Menoleh ke arah Cole Kingsley yang perlahan berjalan ke arahnya dan cahaya dingin terpancar di matanya. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Jika ingin tahu, pasti bisa tahu. Cole Kingsley memandangnya sambil tersenyum. Semua orang di grup sedang mencarimu dan harus memilih perwakilan. Aku tidak punya pilihan lain selain bertindak sebagai penjahat seperti ini. Kalian bertiga sudah cukup memimpin rapat. Lorenzo tidak ingin bicara dengannya. Tentu saja aku akan bernegosiasi setelah aku selesaikan urusanku.
Kole Kingsley tidak banyak bicara, hanya mengangguk sambil tersenyum. Kamu adalah pemimpin. Keputusan akhir ada padamu. Aku hanya mewakili pemegang saham untuk meminta surat persetujuan darimu. Jadi aku bisa kembali dan membereskannya. Kamu sudah bisa pergi. Lorenzo tidak sopan. Oke. Kole Kingsley merentangkan tangannya, berbalik, dan pergi. Berjalan beberapa langkah, lalu bertanya, "Oh ya, apa Nona Wiwi baik-baik saja?" Lorenzo tidak bicara, hanya menatapnya dengan dingin. Tatapannya penuh cahaya dingin. Kole Kingsley cemberut, berbalik, lalu pergi. Saat punggungnya menghilang dari pandangan, Jasper bertanya dengan suara rendah, "Mungkinkah dia?" Semua yang terjadi hari ini jelas sudah direncanakan. Pihak lain terus mengikuti Dewi dan saat dia turun mobil, langsung menculiknya. Ada begitu banyak orang bersenjata dan juga merusak video CCTV di pintu masuk bandara terlebih dulu. Pasti bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Entahlah, Lorenzo sedikit mengernyit. Jika itu dia, sekarang seharusnya dia tidak akan berani terang-terangan datang padaku. Tapi jika bukan dia, orang lain tidak akan punya keberanian dan ambisi seperti ini. Jeff masih menyelidiki. Tunggu hingga orang-orang itu sadar. Mungkin bisa menemukan petunjuk. Jasper berkata dengan suara rendah. Tapi Tuan, apa Anda benar-benar tidak akan menghadiri rapat? Ada dokter di sini menjaga Nona Dewi. Anda jangan khawatir. Tunggu sampai Heidi datang dan cara pengobatannya dikonfirmasi. Lorenzo melihat jam tangannya. Minta dia cepat datang. Baik, Jasper hendak melakukannya. Saat seorang petugas buru-buru datang untuk melapor. Tuan, Pangeran Willy datang. Minta dia menungguku di ruang sebelah. Lorenzo memberi isyarat. Baik, Lorenzo mengganti pakaiannya dan pergi ke kamar sebelah. Willy sudah lama menunggu di sini. Terlihat sedikit gelisah dan cemas. Melihat Lorenzo masuk, dia buru-buru menggeser kursi rodanya dan bertanya dengan cemas. Bagaimana keadaannya? Sejak awal kamu sudah tahu identitasnya. Lorenzo bertanya tanpa menjawab. Iya, Willy tidak bermaksud menyembunyikannya. Maaf, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Tapi situasi Dewi cukup istimewa. Begitu identitasnya terungkap, aku khawatir akan menimbulkan banyak masalah. Jika beritahu aku, tidak dianggap mengekspos. Lorenzo menatapnya dalam-dalam. Memang, Willy mengangguk. Tapi dia tidak ingin kamu tahu. Jadi aku harus merahasiakannya untuk temanku. Teman. Lorenzo menggumamkan kata itu. Sekarang dia adalah tunanganku. Kalimat sederhana seperti ini adalah pengingat dan peringatan yang jelas. Willy sedikit terkejut dan segera berkata, "Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya memperlakukannya sebagai teman. Kamu tahu, aku tidak punya banyak teman. Selain kamu, hanya ada Dewi." Mendengar kata-katanya, wajah Lorenzo terlihat agak membaik dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang. "Bagaimana keadaannya?" tanya Willy lagi. "Tidak parah," Lorenzo menjawab dengan datar. "Tapi otaknya perlu dioperasi. Aku sedang menunggu Heidi datang. Masalahnya, aku khawatir Heidi juga tidak bisa mengobatinya." Willy mengerutkan kening. Sayang sekali dia sendiri adalah dokter hebat. Tapi dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Heidi tidak bisa mengobatinya. Lorenzo tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini. Meskipun dulu dia yang menabraknya dengan mobil. Tapi setelahnya adalah Jasper yang urus. Jadi dia tidak tahu jelas detailnya. Bab 1917. Saranku. Kita bahas lagi setelah Dewi bangun saja. Ujar Pangeran Willy memberi saran. Mungkin dia sendiri punya cara. Lorenzo berbalik dan berjalan keluar kamar. Lalu memberi perintah pada Jasper. Antar pangeran pulang. Baik, Jasper mendekat dan berkata hormat. Pangeran, silahkan. Pangeran Willy masih ingin mengatakan sesuatu saat melihat punggung Lorenzo. Tapi akhirnya dia tidak jadi mengatakannya. Dia hanya ingin melihat Dewi sebentar. Tapi Lorenzo jelas tidak memberinya kesempatan ini. Lorenzo menunjukkan dominasinya dengan sangat jelas saat ini. Dulu dia mengira, pria itu hanya bisa membagi dendam dan budi dengan jelas dalam urusan bisnis. Tapi tidak disangka hal itu malah makin tampak nyata dalam urusan perasaan.
Jasper mengantarkan Pangeran Willy keluar dari rumah sakit dan memerintahkan 2 mobil untuk berjaga di depan dan belakang saat mengantarnya dan baru masuk ke dalam rumah sakit setelah rombongan mobil itu menjauh. Robin mengalihkan tatapannya dari kaca spion, lalu berkata dengan hati-hati, "Pangeran, dilihat dari karakter Tuan L, dia tidak akan mengizinkanmu mendekati tabib Dewi sedikit pun. Bagaimana kalau kita pulang saja?" "Tunggu sebentar lagi." Pangeran Willy menurunkan pandangannya. Entah sedang memikirkan apa. "Tunggu beberapa hari lagi." Hah, Robin tidak berbicara banyak lagi. Tapi dia merasa sangat khawatir. Sejak kejadian penculikan kali ini, sepertinya perasaan Lorenzo terhadap Dewi lebih dari yang mereka bayangkan. Saat Dewi diculik, dia langsung mengerahkan tenaga militer tanpa mempedulikan apapun. Dia langsung mengejar ke dalam hutan untuk menyelamatkan Dewi. Sekarang bahkan meninggalkan urusan di perusahaan dan berada di rumah sakit untuk menjaga Dewi. Dia tidak pernah mempedulikan dan mementingkan sesuatu seperti ini. Ini pertama kalinya. Lorenzo yang seperti ini tidak mungkin akan mengizinkan siapapun mengincar wanitanya, termasuk Pangeran Willy. Namun, Pangeran Willy masih belum menyerah terhadap Dewi. Robin sangat khawatir dia akan berselisih dengan Lorenzo karena masalah Dewi. Bahkan mungkin akan berseteru. "Jangan khawatir. Aku punya batasan." Pangeran Willy bisa membaca pemikiran Robin, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya berharap dia baik-baik saja. Hanya itu saja." Robin menghela napas lega saat mendengar kalimat ini. Siang hari saat salju telah berhenti, Dr. Heidi akhirnya tiba di rumah sakit. Setelah menerima hasil sinar X dan laporan pemeriksaan terbaru, Heidi pun mulai memeriksa luka Dewi. Saat ini, dia masih belum tahu identitas Dewi yang sebenarnya. Ia hanya tahu wanita itu adalah wanita tomboy di negara Maple waktu itu. Setelah memeriksa, Heidi berkata dengan nada berat, "Aku bisa melakukan operasi ini, tapi risikonya terlalu besar. Aku hanya punya keyakinan sebesar 20%. "Apa?" Jasper langsung terdiam begitu mendengarnya. 20%. Saat di negara Maple dulu, bukankah kamu mengatakan ada keyakinan sebesar 50%? Sebelumnya punya keyakinan sebesar 50% karena saat itu lukanya masih belum begitu parah. Sekarang otak belakangnya juga mengalami cedera. Tadi aku sudah lihat pemeriksaan sinar X sekilas. Pecahan logam di dalamnya sudah menekan sarafnya lumayan parah. Bahkan ada lukanya yang bernanah. Aku benaran tidak yakin terkait operasi ini." Ekspresi Heidi makin berat dan menambahkan lagi, "Kalau ingin yakin, takutnya harus mencari tabib dewa yang legendaris. Kabarnya, dia sangat ahli dalam melakukan operasi. Begitu akurat, sampai ke ujung rambut." Jasper merasa putus asa. Sekarang benar-benar merepotkan. Dokter tidak akan bisa mengobati dirinya sendiri. Meski tabib dewa sangat hebat, dia juga tidak akan bisa mengoperasi dirinya sendiri. Selain tabib dewa, apa ada yang lainnya? Lorenzo yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Aku tidak pernah mendengar tentang ini." Ekspresi Heidi terlihat berat. "Tuan, kusarankan lebih baik segera mencari tabib dewa. Operasi Nona ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau masih ditunda, takutnya akan membahayakan keselamatannya." Ekspresi Lorenzo makin rumit dan tatapannya dipenuhi rasa bersalah setelah mendengar kalimat ini. Semua ini salahnya. Dia yang mengabaikan hal ini. Bahkan masih mengancam wanita itu dengan sengaja di dalam gua. Tidak disangka penundaan semenit akan membuat cederanya makin parah. Bab 1918. Lalu, apa yang bisa dilakukan sekarang? Tanya Jasper panik. "Aku bisa mengobati lukanya dulu untuk menstabilkan kondisinya," ujar Heidi serius. "Tapi, kondisi ini tidak akan bertahan lama. Kalian tetap harus segera menemukan tabib dewa." "Baik," Jasper menganggukkan kepala. "Kalau begitu, obati luka Nona Dewi saja dulu." Heidi pun mulai mengobati luka Dewi. Lorenzo keluar dari kamar rawat dan segera memberi perintah. "Cari semua dokter terkenal di dunia. Aku tidak percaya. Tidak ada dokter hebat lain di dunia ini selain dia." "Baik." Jack segera melaksanakannya. Ponsel Lorenzo bergetar beberapa kali. Tapi dia tidak menjawab panggilan itu sama sekali. Sekarang fokusnya adalah bagaimana menyembuhkan cedera Dewi. Dewi akhirnya tersadar saat sore hari.
Kepalanya terasa sangat sakit dan sekujur badannya sangat tidak nyaman. Dia membuka matanya yang kabur dan melihat wajah tampan yang sangat familiar. Dia tertegun sebentar, lalu memejamkan matanya lagi. Sial, masih belum lepas dari orang ini. Kamu sudah bangun. Lorenzo segera menekan tombol bel begitu melihat dia bangun untuk meminta dokter datang. Ingin minum air? Lorenzo bertanya lembut. Dewi memejamkan matanya. Tidak ingin mempedulikan pria itu. Dia masih mengingat jelas kejadian di dalam gua itu. Sekarang dia sangat membenci pria itu. Bahkan ingin membunuhnya. Namun dia terluka parah. Tubuhnya juga tidak bertenaga. Tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, dia memilih untuk mengabaikan pria itu. Kenapa? Kenapa tidak bicara? Lorenzo mendekat dan menepuk pelan pipinya. Dewi masih tidak ingin memedulikan pria itu. Tapi matanya yang bergerak membuat Lorenzo sadar bahwa dia sedang berpura-pura tidur dan Lorenzo langsung membuka kelopak matanya. Lihat aku. Dasar brengsek. Hah, Dewi mulai mengomel. Tapi kepalanya langsung terasa sangat sakit saat dia baru berbicara. Raut wajahnya langsung berubah. Sudah terluka seperti ini. Masih mau memaki orang. Lorenzo mengernyitkan alisnya. Dia merasa sedih juga kesal. Tidak bisakah kamu lebih patuh? Kamu. Dewi sangat kesal, tapi tidak bertenaga untuk memarahinya. Saat ini, para dokter bergegas masuk dan segera melakukan berbagai pemeriksaan untuk Dewi. Lorenzo berdiri di samping dan mengernyitkan alisnya sambil terus-menerus mengingatkan. Lebih pelan, jangan sampai menyakitinya. Baik, aku menyuruh kalian lebih pelan. Baik Tuan, Dewi tidak bisa berkata-kata. Awalnya para perawat ini memeriksanya dengan hati-hati. Dia hanya menarik napas dan pria itu berteriak, membuat para perawat ini gemetar ketakutan. Untung saja Nora datang dan membantu para perawat ini. Dia juga membawakan makan siang untuk Dewi. Setelah pemeriksaan, Nora dan dua pelayan menyuapi Dewi makan. Lorenzo menatap bekal makan yang dibuka dan berkata tidak puas. Kenapa begitu sedikit? Juga, begitu tidak menarik. Tambahkan sedikit daging sapi dan hidangan laut. Pasien tidak boleh makan makanan seperti itu sekarang. Nora buru-buru menjelaskan. Apalagi masih ada luka di tubuh Nona Wiwi. Dia tidak boleh makan makanan seperti itu. Lorenzo menatap ke arah Jasper. Lorenzo baru mengetahui hal ini setelah Jasper menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu, makan yang seperti ini dulu. Bibi Nora, beberapa hari ini merepotkanmu untuk mengantarkan makanan untuknya. Baik. Tuan tenang saja. Nora tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu menambahkan dengan suara kecil. Itu, Tuan Semi sudah menunggu Anda di rumah seharian. Dia memintaku menanyakan, kapan Anda bisa pulang? Aku akan pulang sekarang. Lorenzo melihat jam tangannya. Lalu mengingatkan Jasper. Sisakan lebih banyak orang untuk berjaga di sini. Harus memastikan keselamatannya. Baik, Tuan. Jasper segera melaksanakannya. Setelah melihat Dewi menyelesaikan makanannya, Lorenzo baru berkata, aku pulang sebentar. Aku akan kembali lagi setelah urusan selesai. Istirahatlah dengan baik. Cepatlah pergi. Dewi mengucapkan kata-kata itu sambil mengalihkan pandangannya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.